Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlis. Hari ini saya akan sedikit membahas eh, terkait dengan eh, manajemen. Bahwasanya manajemen adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting kita pahami bersama, baik itu untuk individu, tim, maupun yang namanya sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Tapi tentunya dalam hal ini eh, kita akan lebih banyak membahas kaitannya dengan manajemen terhadap organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sudah banyak pembahasan terkait dengan manajemen, karena manajemen itu dengan sendirinya memberikan yang namanya sebuah eh, petunjuk, sebuah arahan agar kita bisa mencapai yang namanya sebuah tujuan. Sehingga ketika kita berbicara terkait dengan tujuan, maka baik individu, tim, ataupun yang namanya organisasi, itu pasti memiliki yang namanya sebuah tujuan. Apalagi yang namanya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan didirikan memiliki yang namanya tujuan. Nah, salah satu tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan nilai-nilai perusahaan tersebut itu. Dalam sebuah perusahaan, kaitannya dengan manajemen, akan ada tujuan, ada atasan, ada bawahan, ada kerjasama untuk mencapai yang namanya tujuan yang tadi. Ketika dalam sebuah perusahaan tersebut hanya terdiri dari para bawahan saja, tanpa ada yang mengkoordinir, tanpa ada seorang yang namanya pemimpin, maka susah untuk mencapai tujuan tersebut tadi. Sama halnya ketika ada uh, hanya atasan semua, tidak ada yang mau bekerja, semuanya pada mau menjadi bos, maka itu juga susah. Karena tentu capaian tadi, tujuan tersebut, itu tidak akan tercapai. Sama halnya ketika ada atasan, ada bawahan, tetapi tidak ada kerjasama, maka susah juga untuk mencapai yang namanya tujuan tersebut. Nah, sehingga proses daripada berbicara terkait dengan manajemen itu memiliki banyak fungsi di dalamnya. Karena sebuah perusahaan itu jelas akan memiliki yang namanya sebuah tujuan, dan tujuan tersebut itu untuk kita capai dengan cara yang seefisien dan seefektif. Terkait dengan pembelajaran manajemen hari ini, saya akan memberikan bahan presentasi terkait dengan manajemen. Terkait dengan evolusi teori manajemen. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwasannya berbicara tentang manajemen itu ada beberapa bagian di dalamnya yang biasa kita bahas. Nah, materi bahan ajar terkait dengan manajemen biasanya pertama adalah berbicara terkait dengan pendahuluan, evolusi, kemudian ada sejarah dan konsep, lingkungan, etika dan budaya, unsur dan fungsi manajemen itu sendiri, pembagian kerja, tanggung jawab sosial dan etika manajemen, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, sampai kita masuk kepada batas materi UTS. Kemudian pengelolaan SDM, pendelegasian wewenang, motivasi dan kepemimpinan, manajemen strategi, dinamika konflik dalam organisasi, manajemen risiko perusahaan, pengawasan dan pengendalian organisasi. Inilah 14 bahan ajar yang biasa kita yang sama-sama kita akan pelajari.
Nah, referensi yang saya gunakan antara lain menggunakan buku dari Richard Eldup tahun 2012 berbicara terkait dengan manajemen, kemudian Gerd Arteri tahun 2022 tentang dasar-dasar manajemen, kemudian Stephen Robbins dan Mary Coulter tahun 2010 tentang manajemen, kemudian ada Hasibuan Malayu, dan ada juga Mamdu Hanafi. Jadi silahkan, ini adalah merupakan rujukan-rujukan utama kami selama melakukan yang namanya pembelajaran di kelas kita ini. Nah, referensi lain tidak ketinggalan menggunakan jurnal dari website-website yang terpercaya. Taruhlah misalnya itu adalah jurnal yang pernah, artikel yang pernah ditulis oleh Abdullah tentang peranan manajemen sumber daya manusia tahun 2017, kemudian Hermawati tentang konsep-konsep kepemimpinan, Subagioha tentang pengembangan etika, kemudian Japina tentang pengendalian manajemen atas sistem informasi tahun 2017. Ini adalah merupakan contoh jurnal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Dan ini tidak terbatas di dalam pembelajaran manajemen untuk dijadikan sebagai rujukan, baik itu dalam membuat yang namanya makalah, tugas-tugas, ataupun ketika kita melakukan yang namanya diskusi, silahkan Anda mengambil rujukan-rujukan, terutama rujukan yang terbaru dan memiliki relevansi terkait dengan yang kita bahas. Karena pembahasan tadi ada 14 pembahasan. Baik, sebagai pengantar hari ini kita akan membahas terkait dengan evolusi teori manajemen itu sendiri. Saya sudah sampaikan tadi bahwasanya manajemen itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting di tengah-tengah kita. Baik itu berbicara terkait dengan individu, tim, ataupun berbicara apalagi yang organisasi atau perusahaan sendiri. Menurut Richard Eldup, bahwasanya manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, terutama sumber daya. Sumber daya di sini adalah, salah satunya adalah manusia itu sendiri. Nah, bagaimana definisi berbicara terkait dengan Henry Payol? Henry Payol mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses, sebuah langkah, sebuah tahapan, ya, yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan yang namanya pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, kembali lagi berbicara terkait yang tujuan. Jadi, ketika kita hendak mencapai namanya sebuah tujuan, melalui yang namanya sebuah proses tahapan, mempekerjakan orang lain melalui orang lain, maka itu adalah termasuk yang namanya bagian-bagian daripada proses dari manajemen itu sendiri. Nah, sehingga pantaslah manajemen ini sangat laku sekali, karena apapun bentuknya seiring dengan waktu, seiring dengan manusia itu ada, maka boleh dikatakan bahwasanya manajemen, berbicara terkait dengan manajemen itu juga sudah ada. Ya. Nah, menurut George Terry, bahwasanya manajemen itu adalah suatu proses yang berbeda, terdiri dari planning, ya, organisasi, actuating, controlling, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, ya kan? Nah, tidak jauh berbeda dari pendefinisian-pendefinisian sebelumnya, saling terkait dan memiliki yang namanya kemiripan. Yang jelas bahwasanya manajemen itu berbicara terkait dengan bagaimana menggunakan, mempekerjakan, atau melalui yang namanya manusia dengan penggunaan sumber daya bahan baku, sumber daya alam di dalamnya yang seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga fungsi-fungsi manajemen itu ada beberapa fungsi di dalamnya. Pertama adalah perencanaan itu sendiri, kemudian ada pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian, dan upaya untuk memimpin manusia itu sendiri. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalamnya. Demikian
singkat dari saya terkait dengan berbicara manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.